Ini bisa dikatakan sebagai permainan judi paling sesat dalam sejarah Korea. Semua orang menanggalkan pakaian mereka, hanya menyisakan pakaian dalam. Itu karena kami ingin mencegah orang berbuat curang. Begitu ketahuan, hasilnya bukan amputasi tangan, melainkan amputasi kaki. Tapi De Gil benar-benar ahli, dia menggunakan detail kecil untuk mengetahui semua triknya. Menapaki jalan curang ini karena dia terlahir sebagai raja. Ketika dia berumur 5 tahun, dia menggunakan kecurangan untuk mendapatkan semua kartu di sekolah. Tunggu sampai dia tumbuh menjadi pelanggan tetap di kasino. Juga saat berjudi, dia bertemu dengan seorang gadis yang bisa mengorbankan nyawanya. Saat melihat penampilan Mina, De Gil ingin mengeluarkan air liur. Dia segera mengusirnya, karena gadis itu memberinya bunga pertama dalam hidupnya. Tak disangka, Mina ingin bermain dengannya, sehingga kakaknya pun lari. Tidak, aku tidak. Walaupun dipukuli, De Gil masih terpesona dan menatap gadis nakal itu. Namun keluarganya penuh dengan penjudi, hari itu kakeknya ditangkap karena hutangnya. Selama pertarungan, De Gil secara tidak sengaja melukai bos kasino Ah Gui. Karena untuk menghindari balas dendam Ah Gui, ibunya segera menggunakan seluruh tabungannya untuk membiarkan putranya melarikan diri. Sebelum berangkat, dia pergi menemui Mina untuk terakhir kalinya. Pada saat yang sama, dia berjanji bahwa dia pasti akan mendapat kehormatan menikahi gadis itu. Apakah kamu melamar? Betul. Imut-imut sekali. Apakah ingin ciuman di mulut? Tidak. Jadi lain kali saja. Begitu saja, De Gil dengan sedih meninggalkan kota ini. Dia mengandalkan sepupu jauhnya Charlie. Tanpa diduga, anak ini bukanlah lampu yang kehabisan minyak, ia menemukan pekerjaan De Gil di kasino. Ada ketertiban yang ketat di sini bahkan ketika polisi datang untuk menggerebek. Semua pelanggan akan mendengarkan instruksi tim. Lalu keluar dari pintu, lalu lagi karena mobil sudah siap. Bawa semua penjudi meninggalkan kasino dengan aman. Pada saat polisi tiba, kasino telah menjadi ruang konferensi perusahaan. Mudahnya, dia juga memasukkan sekotak obat super mahal. Polisi sangat puas dan meninggalkan tempat ini. Tindakan ini membuat De Gil bingung. Dibandingkan kasino di sini, kampung halaman ibarat katak yang belum merasakan kehidupan. Dia bersumpah bahwa dia harus menjadi dewa di ibu kota. Namun karena harus mencari nafkah, ia hanya bisa berjualan mie instan di kasino. Tanpa satupun taruhan, tiba-tiba terguling di bawah sepatu hak tinggi yang seksi. Gaun wanita berwarna merah cerah dan postur seksi itu membuat De Gil ngiler untuk kedua kalinya setelah menghabisi Mina. Dia mengayunkan pinggang kecilnya di depan De Gil, membawa kartu taruhan kembali padanya. Laki-laki memang binatang yang berpikir dengan tubuh bagian bawah. Saat De Gil sedang berpikir liar, sepupunya tiba-tiba memanggilnya. Kepala desa secara pribadi ingin menemui De Gil. Setelah 5 bulan mencoba, kepala komune juga melihat ketekunan De Gil. Memberinya kesempatan untuk naik ke meja, tanpa diduga keterampilan De Gil segera membuat desa kewalahan. Setelah menang untuk beberapa penjudi, dia kehilangan semua celana dalamnya, dan sejak saat itu, dia juga mendapatkan dukungan dari kepala tempat ini. Baik itu biksu atau taipan, tidak ada yang bisa berjalan di bawah tangan De Gil. Bahkan ketua komune yang melihat patung emas itu lebih dari 1 kali pun menunjukkan ekspresi puas. Sejak saat itu, De Gil menjadi kartu truf kasino, sementara sepupunya menjadi pelayan yang menyajikan mie instan. Bahkan wanita cantik di kasino pun tidak bisa lepas dari tangan De Gil. 1 kali mabuk, dia membuat Tringin menjadi Mina. Mereka berdua mengalami ledakan kemarahan yang tidak mungkin bisa dibersihkan lagi. Tapi kepala komune juga mengincar wanita ini. Presiden adalah seorang janda, dia mewarisi kekayaan mantan suaminya lebih dari 100 miliar. Kepala komune ingin memasang jebakan untuk mengambil uang itu sebagai miliknya, tugas yang sangat penting. Tentu saja itu akan berada di pundak De Gil. Beberapa orang mendiskusikan rencana tersebut. Pertama, biarkan perkiraan memenangkan uang tunai 1 miliar. Hal ini membuatnya kehilangan akal sehatnya dengan sangat cepat, namun De Gil melihat semakin banyak uang yang diambil darinya. Dalam hatiku semakin khawatir, lagi pula dia adalah wanitanya. De Gil tetap mau tidak mau menemui presiden. Pada saat yang sama, dia menceritakan rencana kepala desa. Sebelum pergi, dia secara khusus menyuruhnya untuk tidak pergi ke kasino lagi.
Namun presiden juga punya perhitungan sendiri, dalam beberapa hari dia berinisiatif membuka kasino. Melihat De Gil dengan bingung, dia adalah satu-satunya orang luar di seluruh meja. Itu adalah situasi yang pasti terjadi, namun hasilnya di luar ekspektasi semua orang. Dia sekali lagi memenangkan uang tunai 20 miliar, dan kepala komune juga bangkrut dan menutup kasino. De Gil dan sepupunya hanya bisa mengikuti bos lainnya. Empat Mata juga seorang penjudi yang reputasinya tersebar luas. Kedua bersaudara itu awalnya ingin mengambil banyak darinya, tetapi orang yang baru saja masuk membuat De Gil hampir buta. Dia ternyata adalah Mina yang sangat dirindukan De Gil. Yuk simak keindahan kasino Korea selanjutnya. Apakah kalian berdua saling kenal? Tahu saya? Tidak. Orang asing bertemu untuk pertama kalinya. Sudah saya bilang cakep banget. Kemudian keempat matanya bersentuhan lagi. Gadis itu berdiri dengan sukarela, dia sengaja membuka jendela. Gambaran sejuk di bawah laguna langsung menarik perhatian De Gil. Ini juga sangat mempengaruhi pikirannya. Tanpa diduga, De Gil sejak saat itu tidak memenangkan satu pertandingan pun. Dia tidak hanya kehilangan semua uang yang dibawanya, tetapi dia masih berhutang 10 miliar. Melihat para preman di luar pintu, dia tidak bisa tidak menandatangani surat promes. Mina pun mengikuti Empat Mata dan meninggalkan tempat ini, tapi dia tidak pergi sendiri. Tiga Mata secara alami membawa bukti bola bali De Gil dan presiden kepada ketua komune lamanya. Dia mengira De Gil dan mereka berdua telah menipunya bersama-sama, seolah-olah kepala desa menggunakan empat mata. Memotong salah satu ginjal De Gil, dan memotong tangan kanannya, mengikatnya seperti anjing. Sejak itu, De Gil berkeliaran di jalanan dan ingin membalas dendam kepada kepala desa. Tanpa diduga, Empat Mata tiba-tiba melihat ke dalam dan melihat keluar, melaporkan kepala komune ke polisi. Sejak itu, De Gil hanya perlu memakan sisa nasi dan sup orang lain untuk bertahan hidup. Saat dia sangat cacat, Mina tiba-tiba muncul. Dia pertama-tama mengajak De Gil keluar untuk makan lengkap, dan pada saat yang sama memberinya sejumlah uang untuk melarikan diri. De Gil masih memiliki wajah untuk menolak. Namun perkataan Mina selanjutnya membuatnya patah hati. Ternyata sepupu dia berkolusi dengan Empat Mata. Saat Mina membuka jendela untuk memperlihatkan celana dalamnya, De Gil pasti akan tertarik. Jadi keduanya diam-diam berganti kartu. Dia sangat marah pada sepupunya karena menjualnya. Berbalik untuk menyembunyikan sisi buruknya, tapi Mina mengikuti di belakangnya. De Gil masih ingin mencari Empat Mata untuk membalas dendam, namun ditampar oleh Mina. Pada akhirnya, dia menerima kenyataan dan meninggalkan ibu kota. Jika kamu masih hidup, hidup ini akan menjadi milikku mulai sekarang. Tapi anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Dia tidak tahu apa-apa kecuali berjudi. Dia lumpah. Trik kikuk itu ditemukan saat itu juga. Kau mau mati? Apakah menurut Anda jika Anda memberi saya sepasang angka 9, saya akan sangat senang. Itu sepasang angka 8, apakah kamu ingin membuat sepasang angka 10 yang dapat menyapu bersih meja? Lepaskan saya. Sedikit jujur. Paman, buka postingan anak ini. Tidak ada yang salah. Jadi, apa milikmu? Punya saya. Juga bukan. Kasih saya lihat tangan kau. Lihat tangan. Hei, saya cacat. Trik De Gil membutakan. Dia pasti tidak akan salah saat membagikan kartunya sendiri. Satu-satunya penjelasan adalah paman ini adalah ahli tersembunyi. Mereka yang tidak memiliki bukti hanya bisa memaafkan De Gil. Dia segera mengejar pamannya, tetapi pria itu tidak mau memperhatikannya. De Gil sangat pintar, melihat orang-orang di meja keluar. Segera menaruh 2 gumpalan uang ke tangan pamannya. Hal ini mengubah fakta bahwa keduanya adalah kelompok yang sama. Melihat para penjudi mengejarnya, sang paman tidak punya pilihan selain meninggalkan tempat ini bersama De Gil. Sejak saat itu, De Gil mengikutinya terus-menerus, bersikeras untuk memujanya sebagai gurunya. Anak laki-laki ini memahami cara memperlakukan orang dengan sangat baik dan melayani tuannya sepenuhnya. Pamannya akhirnya setuju untuk menerimanya sebagai muridnya, tapi dia tidak mengajari De Gil trik apapun. Tapi tetap mengajarinya cara memandang orang. Ekspresi dan mata setiap orang mewakili sinyal tertentu.
Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang mengungkapkan pikiran batin mereka. Kemudian mengajak Degil dari kasino keluarga terkecil untuk memulai, melihat semua teknik curang dan transformasi wajah. Tanpa disadari, ribuan keterampilan Degil mencapai puncaknya. Namun hari itu dia tidak sengaja bertemu dengan sepupunya. Saat ini dia sangat menderita. Melihat Degil ingin memukulnya dengan tongkat, sepupunya tidak punya pilihan selain mengungkap plot komunitas saat itu. Semua orang penipu, hanya Degil yang tertegun di dalam. Sejak dia memasuki kasino, dia menjadi sasaran gangster. Termasuk presiden yang juga diundang oleh komune. Dia menggunakan trik kecantikan untuk menahan Degil. Karena dia ingin mengambil ginjal Degil. Perubahan menjadi kepala desa, yang lebih dibencinya adalah, setelah dia meninggalkan ibu kota. Mina, karena dia menyelamatkannya, keempat matanya dijual kepada orang lain. Degil mengambil uang itu dan ingin menebus dirinya untuknya. Tak disangka, bosnya ternyata adalah Ah Dwi yang pernah ditusuknya. Di mana Mina? Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan saya? Mina di mana? Jual Mina ke saya. Melihat Degil mengeluarkan begitu banyak uang, Ah Dwi memberinya kesempatan. Minta Degil dan Mina untuk bertaruh. Karena untuk menghindari kecurangan, semua orang mengunci salah satu tangannya. Jika kalah, tinggalkan tangan kanan dan pergi. Bodoh, bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak kembali? Hidupku adalah milikmu, kemana aku bisa pergi? Kau akan 100% kalah. Aku hanya menatap matanya. Kita pergi keluar bersama. Pertama, Mina akan menarik kartunya terlebih dahulu. Siapapun yang memiliki skor tertinggi akan menang. Ketika tiba giliran Degil, dia perlahan membalik-balik kartunya. Hingga pupil mata Mina mulai goyah. Degil tidak ragu-ragu dan memilih kartunya. Mina tidak mengecewakan ekspektasi dan mendapatkan pair 9. Tepat saat Ah Dwi merasa pasti menang. Degil membalikkan angka 10 lagi. Kamu berani mempermainkanku? Apa kamu yakin aku akan memotongmu? Semua orang diam untukku. Keluarkan kertas hutangnya. Potong tanganmu terlebih dahulu. Bajingan, apakah kamu seorang gila? Apakah menurut kau pada level ini tangan kau tidak akan patah?